Dian menatap Bima dengan takjub. Pertemuan macam apa ini? Tidak bertemu selama lebih dari setahun dan sekarang harus berpapasan dalam keadaan seperti ini. Benar-benar seperti skenario yang sengaja dibuat. Tentu saja, Bima belum menyadari kehadiran mantan istrinya. Ia sedang berada di tengah lingkaran teman-temannya, berpenampilan necis, sedikit angkuh, dengan ekspresi kepuasan yang jelas terpancar di wajahnya. Dulu Dian tidak pernah menyadari betapa konyol dan tidak menyenangkannya penampilan Bima. Dulu ia mengira Bima adalah pria yang sangat cerdas dan percaya diri. Rasa hormat pada diri sendiri adalah kualitas yang baik, memang. Sayangnya, satu-satunya orang yang dihormati Bima tampaknya hanyalah dirinya sendiri. Aditya, yang menyadari arah pandangan Dian, menatapnya dengan bertanya. Sepertinya itu. Ya, itu dia. Dian mengangguk dengan senyum tipis. Apa kita perlu pergi dari sini? Untuk apa? Dian benar-benar heran. Aku suka di sini, semuanya baik-baik saja. Baiklah, terserah kamu. Aditya menepuk bahu Dian dengan lembut untuk memberinya semangat. Sentuhannya selalu menenangkan dan membuat wanita itu rileks. Kali ini pun begitu. Betapa beruntungnya mereka bertemu. Jika tidak, Dian mungkin akan terus hidup dalam keyakinan bahwa semua pria sama seperti mantan suaminya. Sementara itu, Bima, dengan tampang sok pintarnya, sedang menceritakan sesuatu kepada orang-orang di sekelilingnya. Ia sangat mirip kalkun yang membusungkan dada karena bangga. Dian mengenali beberapa orang di meja itu. Ada dua sahabat Bima bersama istri mereka. Dian tidak pernah terlalu menyukai pergaulan orang-orang ini. Ia bahkan tidak tahu harus berbicara apa dengan mereka. Tidak ada minat yang sama, tidak ada titik temu. Istri-istri teman Bima biasanya membahas resep masakan, urusan arisan, toko-toko terbaru, atau model ponsel. Dian tidak bisa, dan tidak mau, ikut campur dalam topik-topik itu. Para wanita itu tampak tidak tulus, tidak ramah, dan palsu di matanya, terlalu dangkal. Karena itulah Dian selalu merasa seperti orang asing di antara mereka, dan berharap malam yang membosankan bersama teman-teman suaminya akan segera berakhir. Di rumah, ia biasanya akan mendengar tuduhan dari suaminya tentang ketidakmampuannya bersosialisasi. Kamu duduk di sana seperti orang bodoh, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku malu punya istri udik sepertimu. Dian bahkan merasa bersalah dan meminta maaf. Saat itu, ia berpikir Bima benar. Ia adalah istri yang buruk, dan mungkin memang bodoh, karena tidak bisa mengobrol dengan orang lain. Dian memang tidak punya banyak pengalaman berinteraksi dengan pria sebelumnya. Mungkin karena itulah ia tidak langsung melihat siapa suaminya sebenarnya. Bima menaklukkannya dengan kegigihan dan kepercayaan diri, menciptakan citra seorang pria sukses dan cerdas yang di belakangnya seorang istri akan merasa aman seperti di balik benteng yang kokoh. Dan Dian, yang saat itu masih sangat muda, kehilangan akal sehatnya. Beberapa waktu kemudian, ia merasa sayang dan takut untuk menghancurkan hubungan itu. Dian tumbuh tanpa ayah. Ia dan ibunya tinggal di sebuah rumah petak kecil di sebuah gang padat di pinggiran Jakarta. Daerah itu tidak terlalu elit atau makmur, tapi tepat di luar jendela terbentang sebuah tanah kosong yang luas, ditumbuhi ilalang tinggi dan dilintasi jalan setapak. Di seberang tanah kosong itu ada jalan tol, tempat truk-truk besar dan kontainer melaju kencang. Terkadang Dian hanya duduk di ambang jendela yang lebar dan mengamati mobil, pejalan kaki langka yang bergegas melintasi tanah kosong, dan anak-anak yang menerbangkan layang-layang. Dan betapa fantastisnya pemandangan matahari terbenam dan terbit yang bisa dilihat gadis kecil itu dari satu-satunya jendela di kamar mereka. Sungguh menakjubkan. Dian pernah mencoba melukisnya, tetapi tidak pernah berhasil. Rupanya takdir tidak memberkatinya dengan bakat seni. Masa kecil Dian sama sekali tidak bisa disebut sejahtera secara finansial. Ibunya bekerja sebagai guru SD di sekolah setempat. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan, tetapi gaji guru saat itu sangat kecil dan sering kali tertunda. Ibunya sering harus meminjam uang dari tetangga sampai gajian tiba. Pernah suatu kali, selama beberapa hari berturut-turut, keluarga kecil itu hanya makan mie instan dan nasi. Tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, ibunya selalu menemukan cara untuk membuat sesuatu yang menarik. Kadang ia membuat martabak mie dari sebungkus mie dan beberapa butir telur, kadang ia membuat perkedel lezat dari sisa kentang dan tepung.
Dian tahu bahwa mereka kekurangan uang, jadi ia tidak pernah menuntut hadiah mahal. Namun sesekali, ibunya akan mengajaknya ke pasar minggu yang berada di ujung kota, dan mereka akan memilih baju baru. Itu adalah barang-barang murah tapi sangat bagus. Ibu Dian memiliki selera yang luar biasa. Ia selalu membelikan sesuatu yang sangat cocok untuk putrinya. Selain itu, Dian punya banyak teman di lingkungannya. Dengan betapa tidak sabarnya ia menunggu liburan sekolah, terutama libur Lebaran. Ada permainan dari pagi hingga malam di tanah kosong, saling berkunjung ke rumah teman, dan petualangan yang tak ada habisnya. Terkadang Dian dan anak-anak lain dari lingkungannya pergi ke bioskop atau ke taman hiburan setempat, meskipun tidak sesering yang mereka inginkan. Semua anak berasal dari keluarga yang kurang lebih sama seperti Dian. Uang bukanlah sesuatu yang berlimpah bagi siapapun saat itu. Tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk menikmati masa kecil. Ibunya bahkan berhasil, dengan gajinya yang pas-pasan, untuk merayakan ulang tahun putrinya. Ia akan menyiapkan meja, membuat kue sendiri, memasak nasi kuning dengan ayam goreng andalannya, dan memotong buah-buahan. Betapa menyenangkannya saat itu, Dian sering mengenang masa kecilnya, dengan kehangatan dan nostalgia. Waktu yang cerah, bahagia, dan tanpa beban. Dian bahkan tidak ingat pernah merasa sedih karena tidak memiliki ayah dalam hidupnya. Pertama, ia tidak sendirian. Sahabatnya, Siti, juga dibesarkan oleh ibunya seorang diri, dan tetangganya, Peto, juga tumbuh tanpa ayah. Dan masih banyak lagi yang lain. Kedua, ibunya bercerita bahwa ayahnya seorang pemabuk, itulah sebabnya mereka bercerai ketika Dian bahkan belum genap 3 tahun. Dan gadis kecil itu tahu, seperti apa orang pemabuk itu. Contoh tetangga di lantai atas, Pak Udin, selalu ada di depan mata. Pak Udin akan mabuk dan membuat keributan yang memalukan di keluarganya, teriakan, makian, suara perabotan jatuh, dan tangisan anak-anak kecil yang harus hidup dalam semua itu. Tidak, terima kasih, Dian tidak butuh kebahagiaan seperti itu. Setelah perceraian, ayahnya pada awalnya masih muncul sesekali, mengajak putrinya jalan-jalan, bahkan membayar uang nafkah yang sangat kecil. Tetapi kemudian ia memiliki keluarga baru, dan sang ayah, melupakan putri sulungnya, pindah permanen ke sebuah desa terpencil. Sejak saat itu, tidak ada kabar berita darinya. Tentu saja, pembayaran nafkah berhenti. Anak-anak barunya juga butuh uang. Ibunya tidak pernah menyesalinya, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Biarlah kita hidup sederhana, yang penting tenang, katanya. Dan ketenangan itu mahal harganya, percayalah, dan putrinya percaya sepenuhnya pada ibunya. Terlebih lagi, Dian tidak merasa hidup dalam kemiskinan. Ia puas dengan segalanya. Ya, Dian tidak punya ayah. Tapi ia mendapatkan ibu yang paling luar biasa baik hati, peka, dan penuh pengertian. Ibunya tidak pernah memarahi putrinya karena kesalahan, sebaliknya, wanita itu akan mendudukkan gadis kecil itu di hadapannya dan berbicara panjang lebar dengannya. Percakapan itu selalu membuat hati Dian terasa lebih ringan dan pikirannya menjadi jernih. Gadis itu belajar banyak dari percakapan-percakapan itu, dan di waktu berikutnya ia akan berusaha bersikap lebih baik. Dian sangat menghargai perlakuan ibunya. Ia melihat dengan jelas bagaimana orang dewasa lain di lingkungannya mendidik anak-anak mereka. Ibu Siti terkadang berteriak begitu keras hingga kaca jendela bergetar, dan Peto bahkan terkadang dipukul, dan ia, merasakan hukuman yang akan datang, terkadang bahkan tidak mau pulang. Tidak, hubungan Dian dengan ibunya sangat berbeda. Ibunya mendukung putrinya dalam segala hal, dan tidak pernah menyalahkannya, misalnya, untuk nilai-nilainya. Dian adalah siswa rata-rata di sekolah, ia mendapat nilai bagus berkat ketekunan dan kedisiplinan bawaannya. Ia bahkan tidak bermimpi mendapatkan peringkat pertama. Pelajaran sekolah tidak mudah baginya. Tetapi ibunya tidak terlalu ambisius untuk menekan putrinya dan menuntutnya mendapat medali emas seperti orang tua guru lainnya. Tidak. Dian tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang nyaman secara psikologis baginya. Tetapi saat kelas 5 SD, terungkap bahwa Dian, gadis pendiam yang biasa-biasa saja, juga memiliki bakatnya sendiri. Ia menunjukkan kecenderungan pada bahasa asing. Di kelas 5, pelajaran bahasa Inggris dimulai, dan segera menjadi jelas bahwa Dian menyerap materi dengan mudah, kata-kata mudah dihafal, dan ia membangun struktur kalimat yang rumit tanpa kesalahan.
Gadis itu seolah-olah secara intuitif merasakan bahasa, dan dengan mudah memahami dasarnya. Ia bahkan, karena penasaran, mulai belajar bahasa Prancis sendiri dari buku panduan, dan ia berhasil. Ibunya bangga dengan keberhasilan putrinya, dan mendukungnya. Uang memang tidak cukup, tetapi sang ibu tetap menemukan cara untuk membiayai kursus bahasa asing di sebuah lembaga bimbingan belajar. Dian benar-benar jatuh cinta pada tempat itu. Ia menyukai segalanya di lembaga pendidikan yang luar biasa itu, suasananya, keramahan para pengajar, dan siswa-siswa lain, yang sama bersemangatnya seperti dirinya. Dian membuat kemajuan pesat. Di kelas 3 SMP, ia sudah tahu pasti kemana ia akan melanjutkan setelah SMA, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Negeri setempat. Gadis itu tidak melihat jalan lain untuk dirinya sendiri. Ibunya mendukung keputusannya dalam hal ini juga. Kasihanilah ibumu sedikit, keluh Bu Ani, tetangga sekaligus Ibu Siti. Seumur hidupnya ia membesarkanmu. Masuk saja ke SMK, belajar jadi penjahit atau koki. Kamu akan punya keahlian. Dalam 3 tahun kamu sudah bisa mulai menghasilkan uang, ibumu akan lebih mudah. Ini masih 2 tahun lagi di SMA, lalu 5 tahun di universitas. 7 tahun lagi duduk di leher ibumu, gila. Ani, apa yang kamu bicarakan? Seru Ibu Dian, yang kebetulan mendengar percakapan itu. Ini masa depannya. Dia penerjemah alami. 7 tahun itu bukan apa-apa, akan berlalu tanpa terasa. Ya, terserah kalianlah. Siti, putri Bu Ani dan sahabat Dian, masuk ke SMK jurusan Tata Boga dan memang, 3 tahun kemudian ia sudah menghasilkan uang yang lumayan di sebuah pabrik roti. Dian saat itu masih mahasiswa tingkat pertama. Siti mulai berpakaian bagus, bergaul dengan teman-teman baru di klub-klub, dan memakai riasan yang mencolok. Awalnya ia mengajak Dian, tetapi bagaimana mungkin Dian bisa mengimbangi temannya yang sudah dewasa dan mandiri itu? Pertama, tidak ada uang untuk semua hiburan itu. Kedua, kuliah di universitas menyita banyak waktu. Dan begitulah, jalan hidup kedua sahabat masa kecil itu berpisah. Tetapi Dian tidak berkecil hati. Ia memiliki kehidupannya sendiri yang cerah dan penuh warna di universitas. Ia menyukai segalanya. Gadis itu sangat bahagia ketika mengetahui bahwa ia diterima di jalur beasiswa. Dan betapa bahagianya sang ibu. Ibu selalu percaya padamu, kata ibunya pada malam bersejarah ketika hasil ujian masuk diumumkan. Wanita itu bahkan menyiapkan makan malam istimewa untuk dirinya dan putrinya. Ibu tidak ragu kamu akan berhasil, tapi tetap saja cemas, tentu saja, tapi sekarang ibu lihat. Kekhawatiran ibu sia-sia. Ayo, nak, belajarlah, berusahalah. Sekarang masa depanmu ada di tanganmu, kamu pasti bisa. Kamu anak ibu yang pintar. Dan Dian berusaha. Ia belajar dengan senang hati. Di sekolah, Dian tidak pernah menjadi bintang kelas, tetapi di sini, tiba-tiba ia menjadi mahasiswa terbaik di angkatannya, dan bahkan mendapatkan beasiswa prestasi, yang tentu saja sangat membantu. Meskipun jumlahnya kecil, setidaknya cukup untuk ongkos transport ke kampus selama sebulan. Mata kuliah linguistik diampu oleh seorang profesor dan dekan fakultas, Pak Santoso. Ia adalah seorang pria yang sudah sangat berumur, kurus, dengan rambut beruban yang elegan, selalu berpakaian rapi. Tidak ada jeans dan kaos seperti dosen-dosen muda, hanya kemeja putih bersih, celana bahan dengan lipatan setrika yang tajam, rompi, dan jas. Dan dalam hal ini terdapat pesona khususnya. Pak Santoso sangat bersemangat dengan mata kuliahnya, itu sangat terlihat dan menarik. Di kelasnya, para mahasiswa duduk diam, mengikuti setiap gerak-gerik profesor dengan mata berbinar, menangkap setiap katanya. Kuliah Pak Santoso berlalu sekejap mata. Akibatnya, tingkat kelulusan di mata kuliahnya sangat tinggi. Bahkan tidak perlu belajar keras untuk ujiannya, materi secara ajaib tersusun rapi di kepala para mahasiswa, sungguh seperti sihir. Pada akhirnya, di bawah bimbingan Pak Santoso lah Dian menulis skripsinya, ia adalah dosen favoritnya, jadi gadis itu senang diterima olehnya, dan profesor itu sendiri jelas memiliki rasa sayang terhadap mahasiswi berbakat itu. Kamu punya bakat istimewa, kamu sangat merasakan bahasa, Pak Santoso sering berkata pada Dian. Masa depan cerah menantimu. Selama proses pengerjaan skripsi, profesor dan mahasiswinya menjadi lebih dekat.
Tanpa disadari, percakapan mereka beralih ke topik pribadi, hal yang tak terhindarkan. Begitulah Dian mengetahui bahwa Pak Santoso memiliki seorang istri dan seekor anjing kesayangan, tetapi Tuhan tidak memberi mereka anak. Namun, profesor itu praktis membesarkan keponakannya, putra dari saudara perempuannya. Ayah anak itu meninggal muda, jadi sang paman menggantikan peran orang tuanya. Pak Santosolah yang membantu Dian mendapatkan pekerjaan pertamanya. Ia merekomendasikannya kepada beberapa kenalannya di sebuah biro perjalanan. Gadis itu sangat berterima kasih padanya. Ia mengerti betapa sulitnya mencari pekerjaan bagi seseorang tanpa pengalaman dan koneksi, dan di sini, semuanya terselesaikan dengan begitu baik. Kenalanku itu, nanti akan berterima kasih berkali-kali padaku, karena telah merekomendasikanmu. Pak Santoso tersenyum hangat menanggapi ucapan terima kasih Dian, dan dimulailah kehidupan yang sama sekali berbeda bagi gadis itu. Pertama, ia sekarang punya uang di tangannya. Uangnya sendiri, dan bukan sekadar uang receh seperti beasiswa. Setelah menerima gaji pertamanya, Dian tertegun karena terkejut, jumlahnya hampir 3 kali lipat gaji ibunya. Gadis itu segera membeli banyak makanan lezat untuk meja makan, memutuskan untuk mengadakan malam perayaan. Ia juga memilihkan gaun batik yang indah untuk ibunya di toko. Ia tahu ibunya sudah lama memimpikan gaun seperti itu. Ibunya bahkan menangis karena bahagia untuk putrinya. Dan tentu saja, hadiah dari Dian sangat menyentuhnya. Akhirnya tiba saatnya ketika aku bisa mengatakan bahwa semua ini tidak sia-sia. Itulah kalimat yang diucapkan ibunya malam itu. Bukannya aku ragu, tapi aku tidak pernah berpikir nasibmu akan berjalan begitu baik sejak awal. Sekarang, omong-omong, akhirnya kamu bisa memikirkan kehidupan pribadimu, kehidupan pribadi. Entah bagaimana Dian selalu menghindari topik ini. Dian adalah gadis yang sangat menarik, dan ia tahu itu. Rambut hitam legam sedikit di bawah bahu, mata coklat besar, alis tebal yang melengkung, tubuh langsing, jenjang, dan tinggi. Dian sering menangkap tatapan tertarik dari para pria, tetapi ia sadar bahwa belum saatnya baginya untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Ia harus menyelesaikan kuliah dan mandiri terlebih dahulu. Dan selama bertahun-tahun itu, ia tidak pernah jatuh cinta pada siapapun hingga melupakan rencana hidupnya dan sepenuhnya tenggelam dalam perasaan. Dian hanya ingin mapan terlebih dahulu, mendapatkan profesi, menjadi mandiri dan independen, baru kemudian yang lainnya. Di depan mata Dian ada contoh temannya, Siti. Ia menikah segera setelah lulus SMK, hamil oleh pacar barunya, dan terpaksa menikah. Pria itu, sama seperti Siti, tidak punya apa-apa. Ia seorang pemuda desa. Tentu saja, pasangan itu tinggal di rumah Ibu Siti. Pertengkaran dan gesekan menjadi lebih sering, kedamaian, dan ruang menjadi lebih sedikit. Kemudian Siti melahirkan 3 anak perempuan, satu demi satu. Kelahiran setiap cucu perempuan disambut oleh Bu Ani, Ibu Siti, bukan dengan sukacita, melainkan dengan kekesalan. Kenapa beranak seperti kelinci? Keluhnya kepada tetangga, tentang pasangan muda yang tidak bertanggung jawab itu. Di rumah petak ini sekarang kita tinggal berenam, sudah seperti tumpukan manusia. Siti bukannya bekerja, malah melahirkan setiap tahun. Dan suaminya itu, si pemalas, tidak lebih baik, masih saja mencari jati diri, dan belum menemukannya. Tidak. Dian menginginkan sesuatu yang sama sekali berbeda untuk dirinya sendiri. Ia membayangkan masa depan yang lain, suami yang cerdas dan baik hati yang mencintai dan merawat istrinya, 2 anak, laki-laki dan perempuan, apartemen pribadi yang luas, dengan renovasi yang baik. Dian tahu bahwa sekarang hal itu akan terjadi, pendidikan yang baik, pekerjaan bergengsi, gaji yang besar. Gadis itu sudah membuka rekening di bank, dan setiap bulan mentransfer uang ke sana, menabung untuk impiannya tempat tinggal sendiri. Dian, yang seumur hidupnya belum pernah melihat laut, hanya dalam beberapa tahun berhasil mengunjungi Bali, Singapura, dan bahkan Spanyol. Ia bekerja di biro perjalanan, jadi tidak sulit baginya untuk mendapatkan paket liburan last minute dengan harga murah. Gadis itu juga membawa ibunya berlibur bersamanya. Sungguh suatu kebahagiaan menyadari bahwa kau mewujudkan impian terpendam orang yang kau cintai. Ibu Dian, yang sudah mencapai usia senja, melihat laut untuk pertama kalinya. Kemudian kenangan-kenangan itu menghangatkan jiwa Dian.
Ia senang karena berhasil membuat ibunya bahagia, berhasil menunjukkan padanya sepotong dunia. Namun, untuk kehidupan pribadi Dian, entah bagaimana semuanya tidak berjalan mulus, ia tidak tahu cara berinteraksi dengan pria, ia tidak punya pengalaman seperti itu. Di sekolah, Dian tidak terlalu tertarik pada anak laki-laki, ia masih terlalu kecil. Tentu saja, banyak teman sebayanya sudah berteman akrab dengan pria, tetapi Dian dalam hal ini tampaknya terlambat dewasa. Di universitas, kebetulan di angkatannya hampir tidak ada laki-laki fakultas perempuan, dan kalaupun ada, Dian saat itu fokus pada belajar, pada karier. Tidak ada waktu untuk percintaan, dan setelah itu, Dian mulai takut pada pria. Entah bagaimana mereka semua tidak bisa dipahami, berisik, kuat. Bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Siapa yang tahu? Tentu saja, dari waktu ke waktu pria menaruh perhatian pada Dian, tetapi Dian menjadi takut, bingung, malu, dan melakukan segalanya agar penggemar barunya segera menjauh darinya. Gadis itu menyadari bahwa situasi seperti itu tidak normal. Ia sudah hendak pergi ke psikolog untuk mencari dan mengatasi trauma yang menghalangi terjalinnya kehidupan pribadinya, tetapi saat itulah ia muncul dalam hidupnya. Bima, pria yang tampan dan terawat, berpakaian modis dan mahal, tinggi, atletis, dengan sopan santun yang sempurna. Jelas seorang pengunjung tetap pusat kebugaran, tetapi bukan gunung otot yang berlebihan. Gaya berjalan yang ringan dan lentur, senyum yang mempesona. Ia datang ke biro perjalanan mereka beberapa kali untuk urusan pekerjaan, dan selalu menyapa Dian dengan sangat ramah. Gadis itu menangkap tatapannya dan langsung merasa malu, memarahi dirinya sendiri karena sifat pemalunya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari mereka bertemu bukan di tempat kerja, tetapi di jalan. Hingga kini Dian tidak tahu apakah itu kebetulan atau Bima yang mengatur pertemuan yang seolah-olah tak terduga itu. Dan sekarang itu tidak penting lagi. Dian keluar dari toko buku, dan bertabrakan dengan Bima di pintu. Ia tersenyum, mempersilahkan gadis itu lewat, dan menyapa dengan ramah. Dian dengan malu menjawab sapaannya, merasakan jantungnya mulai berdebar kencang dan punggungnya merinding. Itulah efek Bima padanya. Bertemu ya bertemu, bisa saja terjadi. Dian melanjutkan perjalanannya, tetapi Bima menyusulnya beberapa menit kemudian. Awalnya ia hanya berjalan diam di sampingnya. Dian tidak tahu bagaimana harus bereaksi, dan sepertinya Bima bahkan sedikit menikmati kebingungannya. Kamu sangat manis saat malu. Akhirnya pria itu berkata, dan secara umum, kamu sangat cantik. Dan gadis yang pemalu. Aku belum pernah bertemu yang sepertimu sebelumnya. Terima kasih, bisik Dian. Pujian itu membuat kepalanya pusing. Ya, ia menyadari bahwa Bima menatapnya dengan cara yang istimewa, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa Bima akan mengakui ketertarikannya seperti ini. Dan apa selanjutnya? Selanjutnya, Bima mengambil semua inisiatif. Dian bahkan tidak menyadari bagaimana ia berhenti merasa malu. Mereka hanya berjalan-jalan keliling kota dan mengobrol tentang segala hal, seperti teman lama. Ia adalah lawan bicara yang luar biasa. Bima sepertinya bisa membahas topik apapun. Ternyata ia bekerja sebagai kepala departemen di sebuah BUMN. Mereka sudah lama bekerja sama dengan biro perjalanan Dian, membeli paket liburan secara grosir untuk karyawan yang berprestasi sebagai hadiah atas kerja keras mereka. Untuk urusan inilah Bima sesekali mengunjungi bos Dian. Bima tinggal sendiri di apartemennya sendiri, dan yang terpenting, saat ini ia tidak sedang menjalin hubungan, tetapi sangat mencarinya. Sejak kecil aku bermimpi bertemu dengan gadis yang pemalu, lembut, dan cantik, Bima berterus terang pada Dian. Sejak kecil, idola saya adalah Putri Abu dari dongeng. Kupikir yang seperti itu sudah tidak ada lagi. Tapi kemudian aku bertemu denganmu, dan sepertinya kamu persis seperti itu. Dian saat itu meleleh oleh pujian dan perbandingannya yang terasa manis. Baru kemudian ia menyadari bahwa Putri Abu bukanlah karakter yang paling bahagia dan mandiri. Ia hidup, bekerja keras, bersabar, dan tidak pernah menunjukkan keluhan apapun. Ya, memang, istri seperti itulah yang dibutuhkan Bima. Ia bahkan tidak menyembunyikannya. Hanya saja Dian terlalu naif, dan tidak berpengalaman untuk langsung memahami segalanya. Pasangan muda itu mulai berkencan.
Bima menjadi sandaran yang kokoh bagi Dian, yang selalu ia impikan. Ia tahu persis kemana mereka harus pergi, ke bioskop atau restoran. Ia sepenuhnya mengatur waktu luang mereka, memberi Dian hadiah, mengelilinginya dengan perhatian dan kepedulian. Gadis itu menyukainya saat itu, akhirnya ia tidak perlu memutuskan apapun. Sangat menyenangkan merasakan bahwa ada orang lain yang bertanggung jawab untukmu, dan Bima dengan senang hati mengambil tanggung jawab atas Dian. Setiap malam pria itu menjemputnya di kantor setelah bekerja. Mereka makan malam di sebuah restoran, lalu berjalan-jalan lama di kota, terkadang mereka pergi ke bioskop, terkadang ke arena bowling. Sesekali, pasangan itu bertemu dengan teman-teman Bima. Dian tersenyum pada orang-orang ini, tetapi sayangnya tidak bisa menemukan bahasa yang sama dengan pasangan mereka. Oleh karena itu, pertemuan bersama ini membuat Dian tidak nyaman, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya kepada Bima. Ia ingin Bima hanya merasakan emosi positif saat bersamanya. Gadis itu sering menyesuaikan diri dengannya. Ia tidak selalu menyukai film yang dipilih Bima, tetapi Dian menunjukkan antusiasme penuh. Di kafe, gadis itu juga memesan persis apa yang direkomendasikan pasangannya, dan begitu seterusnya dalam segala hal. Bima, kan, sering berkata bahwa Dian adalah gadis impiannya, menyebutnya unik, satu-satunya. Dan Dian hanya tidak ingin mengecewakannya. Kemudian, setelah sekitar 1 tahun pertemuan dan kencan yang konstan, Bima melamar Dian. Itu benar-benar tidak terduga, tetapi sesuai dengan semua aturan, di sebuah restoran, dengan musik romantis, berlutut dengan satu kaki, dan menyodorkan kotak beludru merah dengan cincin di dalamnya. Dian saat itu menutup wajahnya dengan tangan dan tertawa. Ia merasa bahagia dan terlindungi. Mimpinya menjadi kenyataan. Sekarang ia akan memiliki keluarga yang kuat dan rukun, suami yang baik dan mapan, pekerjaan yang dicintai, dan gaji yang baik sudah ada. Ternyata, semua seperti yang pernah ia bayangkan. Benarkah ini terjadi padanya? Tentu saja, Dian menjawab ya, tidak mungkin lain. Lalu ada perkenalan dengan orang tua Bima. Dian sedikit khawatir bagaimana mereka akan menerimanya. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang cukup kaya, sementara ia dari keluarga miskin dan tidak lengkap, tetapi semuanya berjalan lancar. Ibu dan ayah Bima sepenuhnya menyetujui dan mendukung pilihan putra mereka. Dian sepertinya sangat mereka sukai. Bima sudah banyak bercerita tentangmu pada kami, senyum calon ibu mertuanya. Sekarang kami melihat bahwa penilaiannya benar. Kamu memang luar biasa. Namun, di mata Ibu Dian, Bima langsung menimbulkan kecurigaan. Gadis itu segera menyadarinya dari tatapan dan ekspresi wajah ibunya. Tentu saja itu urusanmu, wanita itu berbagi pendapatnya ketika Bima pergi, tapi bagiku dia sepertinya terlalu. Aku tidak tahu kata apa yang tepat untuk menggambarkannya. Terlalu percaya diri, bukankah dia terlalu menekanmu? Ah, ibu ini, Dian memeluk erat ibunya. Dia orang yang paling luar biasa di dunia. Semoga saja begitu. Dian berpikir saat itu bahwa ibunya hanya sedikit cemburu. Tentu saja, selama bertahun-tahun mereka hidup berdua, begitu akrab. Dan tiba-tiba putrinya memulai kehidupannya sendiri yang terpisah. Setelah menikah, Dian pindah ke apartemen Bima, apartemen yang luas dan berperabotan mahal di pusat kota. Tempat yang indah. Gadis itu berusaha menyenangkan suaminya, menjaga sarang keluarga mereka dalam kebersihan mutlak. Bima sepertinya tidak pernah menegur istri mudanya, tetapi ketika melihat sesuatu yang tidak beres, ia tanpa sadar akan mengerutkan kening, dan Dian berusaha untuk tidak membiarkan situasi seperti itu terjadi. Bima adalah orang yang sangat rapi dan mengharapkan hal yang sama dari orang lain. Pasangan muda itu memutuskan untuk tidak menunda memiliki anak. Itu adalah keinginan Bima, ia sangat menginginkan seorang putra, seorang pewaris, begitu katanya. Entah kenapa Dian takut mereka tidak akan langsung punya anak. Di tempat kerja, ia mendengar cerita dari rekan-rekan bahwa saat ini tidak begitu mudah untuk melahirkan bayi yang sehat dan kuat. Banyak yang harus berobat selama bertahun-tahun sebelum bisa hamil. Dan Dian sangat tidak ingin mengecewakan suaminya. Bima suka ketika semuanya berjalan sesuai rencana. Setiap penyimpangan dari jalur membuatnya kesal, orang yang terorganisir dalam segala hal. Tapi Dian khawatir sia-sia. Hanya beberapa bulan setelah pernikahan,
Ia dengan gembira mengumumkan kepada suaminya bahwa ia sedang mengandung. Bima tersenyum begitu bahagia sehingga hati istrinya terasa hangat. Ia berpikir bahwa anak mereka akan memiliki ayah yang paling peduli dan penyayang, tidak seperti dirinya. Kehamilannya tidak berjalan mulus sejak awal. Dian menderita morning sickness yang parah, terkadang ia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur untuk pergi bekerja. Yang mengejutkan, Dian memperhatikan bahwa hal ini membuat Bima kesal. Tentu saja, ia sangat berusaha merawat istrinya, berlari di malam hari untuk membeli obat mual, mengantar istrinya ke semua pemeriksaan USG, bahkan terkadang memasak. Tetapi pria itu terlalu sering menyebut-nyebut wanita desa yang kuat, yang melahirkan di sawah, dan tidak apa-apa, dan yang lebih buruk, mencontohkan istri teman-temannya, yang bahkan tidak merasakan kehamilan mereka kepada Dian. Itu menyakitkan, tetapi Dian diam. Ia tidak ingin bertengkar dengan suaminya. Pada salah satu pemeriksaan rutin, penyebab kondisi Dian yang buruk terungkap. Ternyata ia tidak mengandung satu, tetapi dua bayi sekaligus di dalam rahimnya, kembar. Itulah sebabnya ia merasa lemah, mual, dan kenikmatan lainnya. Mendengar berita ini, Dian hampir jatuh dari ranjang tempat ia berbaring sementara dokter USG menggerakkan alat di atas perutnya yang masih rata. Awalnya terkejut, kemudian gelombang kebahagiaan yang hangat membanjiri hati calon ibu itu. Bima, yang hadir saat itu, tampak agak bingung. Apakah setidaknya ada satu anak laki-laki di sana? Tanyanya. Wah, Pak, masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Dan apa bedanya? Yang penting anak-anak sehat dan berkembang dengan baik. Bima secara fanatik memimpikan seorang putra, seorang pewaris. Ia sering berbicara tentang bagaimana ia akan membawanya memancing, bagaimana ia akan mengajarinya berenang, bersepeda, berencana mendaftarkannya ke kelas gulat, karena karakter laki-laki hanya ditempa dalam olahraga. Dian bahkan takut pada USG berikutnya mereka akan diberitahu bahwa keduanya perempuan. Bima pasti akan kecewa dan mungkin akan menyalahkannya, Dian. Ya, belakangan ini Bima mulai sering mengeluh tentang istrinya. Cara masaknya tidak benar, cara membersihkan rumah tidak terlalu teliti. Tapi itu saat suasana hatinya sedang buruk. Selebihnya, ia tetap merawat Dian, tetap memberinya pujian. Dan Dian berusaha untuk tidak membuatnya kesal lagi, dan berharap setidaknya salah satu dari bayi mereka adalah laki-laki. Baginya sendiri, itu tidak masalah. Ia sudah mencintai kedua anaknya, dengan cinta tanpa syarat. Segera terungkap bahwa Dian mengandung apa yang disebut kembar sepasang, laki-laki dan perempuan, sungguh anugerah dari takdir. Bima senang, pewarisnya ada, Dian juga merasa lega. Perutnya tumbuh pesat. Dian sudah sangat kesulitan, bukan hanya untuk berjalan, tetapi untuk bergerak sama sekali. Dan Bima, seolah sengaja, menghilang berhari-hari di tempat kerja, dan juga terus-menerus melakukan perjalanan dinas. Setiap hari ia menelepon istrinya, menanyakan kabarnya, mengeluh bahwa ia tidak bisa berada di sisinya, dan segera meyakinkannya bahwa ia berusaha demi dia dan anak-anak. Aku ingin keluarga kita tidak kekurangan apapun, katanya. Aku ingin anak-anakku memiliki yang terbaik. Dian, seperti biasa, setuju dengan suaminya, mengakui kebenaran argumennya, tetapi ia tetap ingin Bima ada di sisinya. Dian sangat membutuhkan bantuan. Untungnya, ibunya tidak meninggalkan putrinya dalam situasi sulit. Ia yang berbelanja untuknya, menemaninya ke rumah sakit. Kemudian bayi-bayi itu lahir, sedikit lebih awal dari waktunya, seperti yang sering terjadi pada anak kembar. Laki-laki dan perempuan, Bagas dan Bening, berisik, penasaran, dan lincah. Dan Dian pun sibuk. Sekarang semua waktunya didedikasikan untuk anak-anak, mengganti popok, menimang, memberi makan, mencuci, jalan-jalan, memandikan. Bima membantu sebisanya, tetapi ia lelah bekerja. Dian berusaha untuk tidak terlalu membebaninya dengan pekerjaan rumah tangga, ia mengatasi semuanya sendiri. Tangisan bayi, terutama saat mereka bangun di malam hari, jelas membuat Bima kesal. Dian melihatnya. Ia merasa sedikit sakit hati, tetapi ia mencoba untuk memahami suaminya. Ya, sebagai ibu muda dengan dua bayi di tangannya, ia sangat lelah, tetapi Bima tidak lebih mudah. Di pundaknya ada tanggung jawab atas kesejahteraan finansial keluarga. Ia berhak untuk beristirahat dan tenang di rumahnya sendiri.
Dan Dian berusaha sekuat tenaga untuk memberikan ketenangan itu kepada suaminya. Waktu berlalu, anak-anak tumbuh besar. Dian merasa lebih mudah. Namun, dalam kesibukannya merawat anak-anak, ia tidak menyadari banyak hal. Bima semakin menjauh. Sekarang ia tidak muncul di rumah selama berhari-hari, berminggu-minggu, dengan alasan pekerjaan. Kadang perjalanan dinas, kadang makan malam bisnis, kadang perjalanan dan pertemuan penting lainnya. Dian tidak mendalami detailnya, ia tidak punya waktu untuk itu. Dan ibunya, yang pada awalnya begitu sering membantu putrinya dengan cucu-cucunya, tiba-tiba kesehatannya menurun. Dian pada awalnya juga tidak menyadarinya, mata ibunya yang sayu, migrennya yang semakin sering, kelelahan yang tak berkesudahan. Sibuk dengan masalahnya sendiri, Dian sama sekali tidak memperhatikan semua itu. 2 bayi sekaligus bukanlah hal yang mudah. 3 tahun berlalu tanpa terasa. Bening dan Bagas sudah besar. Dian memutuskan sudah waktunya untuk memasukkan anak-anak ke taman kanak-kanak dan ia sendiri kembali ke pekerjaan yang dicintainya. Ya, masa cuti melahirkan itu istimewa. Sangat menyenangkan mendedikasikan seluruh waktumu untuk anak-anak, keluarga, rumah, apartemen berkilau bersih, setiap hari hidangan lezat menanti anggota keluarga. Tetapi Dian sangat ingin kembali ke kantor, berpakaian modis, merias wajah, berkomunikasi dengan rekan kerja, dan melakukan pekerjaan favoritnya menerjemahkan. Dan uangnya sendiri jelas tidak akan berlebihan. Tidak, Bima sepenuhnya menafkahi keluarga, ia dengan murah hati mentransfer dana ke rekening Dian untuk makanan dan mainan anak-anak dan tidak pernah meminta laporan. Tetapi Dian ingin menghasilkan uang sendiri lagi, merasakan kemandirian lagi, wanita itu dengan tidak sabar menunggu akhir cuti melahirkannya. Dian berharap ketika ia kembali bekerja, Bima akan menatapnya dengan cara yang berbeda lagi, minat di matanya akan muncul kembali. Dan akhirnya, hal itu terjadi. Anak-anak ditempatkan di TK, Dian kembali ke kantor. Awalnya, wanita itu menikmati kehidupan barunya. Pekerjaan membuatnya senang dan terinspirasi, komunikasi memberinya semangat, tetapi periode indah ini berlangsung sangat singkat. Anak-anak mulai sakit di TK, satu demi satu. Kadang Bening mulai batuk, kadang Bagas tiba-tiba demam. Dian ditelepon dari TK saat bekerja dan diminta untuk menjemput si kembar. Wanita itu meminta izin dari atasannya, bergegas pergi menjemput putra dan putrinya. Ini diikuti oleh setidaknya 2 minggu cuti sakit, di mana ibu muda itu digantikan oleh seseorang. Dian merasa tidak enak terhadap rekan-rekan dan atasannya, tetapi apa boleh buat? Bima tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Ia adalah pencari nafkah utama keluarga dan ibunya. Entah kenapa belakangan ini ia terlalu lemah dan lelah. Dian tahu ibunya sering pergi ke dokter, menjaga kesehatannya sendiri. Menyerahkan 2 anak kecil yang terus-menerus sakit kepadanya, hati nurani Dian tidak mengizinkannya, meskipun ia tahu neneknya sangat menyayangi cucu-cucunya. Mertua juga bukan pilihan, mereka menjalani kehidupan mereka sendiri yang menarik dan sibuk, hampir tidak pernah mengingat si kembar, hanya mengucapkan selamat ulang tahun. Yah, mereka punya hak penuh, tampaknya seiring berjalannya waktu, anak-anak akan beradaptasi, berhenti tertular flu, dan semuanya akan kembali normal. Tapi tidak. Penyakit yang tak ada habisnya tidak meninggalkan si kembar. Dokter anak hanya bisa mengangkat bahu. Ya, ada istilah anak yang tidak cocok di sekolah. Tidak semua orang cocok dengan lembaga prasekolah. Dan anak-anak ibu, mereka juga lahir prematur. Sistem kekebalan tubuh mereka tampaknya belum matang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya ibu yang putus asa itu. Ia lagi-lagi harus digantikan di tempat kerja oleh seorang rekan muda untuk waktu yang lama, dan suara gadis itu di telepon hari ini terdengar sangat lelah. Tentu saja, tidak mudah menangani 2 bagian pekerjaan sekaligus. Dian merasa bersalah, baik kepada rekan-rekan maupun kepada anak-anaknya. Yah, apa yang bisa dilakukan? Dokter mengangkat bahu. Satu-satunya jalan keluar adalah mengeluarkan anak-anak dari TK. Sering sakit bukanlah taktik terbaik, mereka sudah mulai mengalami komplikasi. Dalam rapat keluarga, Dian membahas situasi yang ada dengan suaminya. Dokter bilang anak-anak sebaiknya tidak masuk TK, kata wanita itu, dengan suara sedih sambil menatap suaminya. Aneh. Di zaman saya,
tidak ada yang seperti ini dengan anak-anak. Ini semua hasil dari perlindungan berlebihan di bulan-bulan dan tahun-tahun pertama kehidupan. Kamu membungkus mereka seperti lontong, tidak membiarkan anak-anak menjadi kuat. Mereka lahir prematur dan lemah, Dian mengingatkan. Tidak bisa dengan cara lain saat itu. Kamu ini memang ibu yang terlalu protektif, desah Bima. Lalu bagaimana kita akan keluar dari situasi ini? Saya berpikir untuk mencari pengasuh, Dian berbagi pemikirannya. Pengasuh? Bima mencibir. Anak-anakku akan diasuh oleh wanita asing, yang akan terus-menerus berada di rumah kita? Tidak terus-menerus, hanya selama jam kerjaku. Saya sudah menelepon agensi, dan tidak, kata Bima tegas. Aku tidak akan membiarkan orang asing mendekati anak-anakku, dan secara ekonomi itu, tidak terlalu menguntungkan. Gaji kamu tidak akan cukup untuk membayar jasa pengasuh profesional yang berkualitas, dan yang lain tidak kita butuhkan. Jadi lebih baik kamu tinggal di rumah dan mengurus anak-anak, itulah satu-satunya keputusan yang benar. Dian mencoba membantah. Ia berusaha menyampaikan kepada suaminya betapa pentingnya pekerjaan baginya. Itu bukan hanya cara untuk menghasilkan uang, tetapi juga bidang untuk realisasi diri, berkomunikasi dengan orang-orang menarik. Tetapi Bima bersikeras. Ia secara kategoris menentang pengasuh dan bersikeras agar istrinya tinggal di rumah. Ingat betapa baiknya saat kamu cuti melahirkan? Rumah bersih, anak-anak ceria dan tenang, selalu ada makanan lezat. Dan sekarang, berhentilah bekerja. Jangan pikirkan lagi. Tetap saja harus ada yang menjaga anak-anak. Masa aku yang harus meninggalkan jabatanku? Dan Dian terpaksa menerima keputusan ini. Bima menekannya. Seperti yang selalu terjadi. Bahkan di awal hubungan mereka, Dian terus-menerus menyesuaikan diri dengan pendapatnya. Awalnya, ia sendiri mencoba untuk menyenangkan orang yang dicintainya, dan karena itu mengalah padanya dalam segala hal. Kemudian, ketika ia mencoba untuk mengungkapkan pendapatnya yang berbeda dari suaminya, ia dihadapkan pada tekanannya yang kuat. Bima tidak mentolerir sanggahan dan menuntut kepatuhan penuh dari Dian. Apa yang dulu tampak baginya sebagai benteng batu yang kokoh ternyata hanyalah sangkar atau jebakan yang tidak ada jalan keluarnya. Sangat berat bagi Dian untuk berhenti dari pekerjaan yang dicintainya. Rekan-rekannya membujuknya untuk tetap tinggal, menawarkan berbagai pilihan untuk anak-anak, TK swasta, pengasuh. Tetapi wanita itu sadar bahwa Bima tidak akan setuju dengan argumen apapun. Ia telah dengan jelas menyatakan pendapatnya, dan hanya pendapatnya lah yang berhak ada. Setelah bekerja selama 2 minggu yang diwajibkan, Dian pulang dengan suasana hati yang tertekan. Ia merasa telah membuat pilihan yang salah, dan rutinitas dengan anak-anak pun kembali mengalir. Semuanya seperti biasa, mencuci, membersihkan, memasak, kegiatan edukatif. Anak-anak sudah besar, saatnya untuk les. Dian mendaftarkan si kembar ke les seluncur es dengan harapan mereka akan menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih tangguh. Dan kemudian ia bisa kembali bekerja. Tentu saja, sepertinya tidak mungkin untuk kembali ke posisi semula, posisinya sudah diisi oleh orang lain. Jadi tidak ada tempat untuk kembali, tapi bisa saja mencari pilihan lain. Waktu berlalu, hubungan dengan Bima benar-benar memburuk. Ia tidak lagi melihat istrinya sebagai separuh jiwa, wanita yang dicintai. Baginya, Dian adalah pengasuh, juru masak, tukang cuci, petugas kebersihan staf pelayan, tidak lebih. Bima hampir tidak pernah berbicara dengan istrinya, dan jika ia memperhatikannya, itu hanya untuk sekali lagi menyalahkannya atas sesuatu. Dian mencoba untuk menyentuh hati suaminya, ia secara langsung berbicara tentang perasaan dan keinginannya. Begitulah yang disarankan oleh para psikolog terkenal, utarakan apa yang ada di hatimu, jujurlah dengan pasanganmu. Tetapi Bima sepertinya sama sekali tidak tertarik pada dunia batin dan perasaan istrinya. Memangnya apa yang bisa dibicarakan denganmu? Ia mencibir. Tentang wajan, resep, dan prestasi anak-anak, siapa yang tertarik dengan obrolan ibu rumah tangga? Kata-kata itu melukai Dian tepat di jantungnya. Dulu ia adalah mahasiswa terbaik di angkatannya, kemudian seorang spesialis yang dicari, dan sekarang, terpaksa mengurus anak-anak, dan suaminya menganggapnya sebagai ibu rumah tangga kolot yang terbatas. Namun, dalam banyak hal Bima benar. Dian curiga, Bima punya selingkuhan.
Terlalu sering ia pulang kerja larut malam, dan terkadang bahkan tidak pulang sama sekali, dengan alasan sibuk. Memangnya kamu mau bagaimana? Aku sendirian yang menafkahi keluarga, bayangkan saja tanggung jawab di pundakku. Ini bukan sekadar membersihkan ingus anak-anak dan memasak sayur lodeh. Aku bekerja keras, makanya aku pulang larut. Kira-kira begitulah jawaban Bima ketika Dian mencoba menyampaikan bahwa ia perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Anak-anak tidak hanya membutuhkan perhatian ibu, tetapi juga interaksi dengan ayah, tapi Bima. Sepertinya ia benar-benar kehilangan minat pada si kembar. Dulu pria ini secara fanatik memimpikan seorang putra. Dan sekarang, ketika Bagas yang sedang tumbuh begitu merindukan ayahnya, Bima sama sekali berhenti memperhatikan anak-anaknya sendiri. Seolah-olah mereka tidak lagi menarik baginya. Sudah bosan bermain, dan kemudian ibunya. Kondisi kesehatannya menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar bagi Dian. Ibunya menjadi kurus, pucat, dan ada kesedihan yang tak berkesudahan di matanya. Wanita itu mencoba menyembunyikan kesedihan itu di balik senyuman ketika datang mengunjungi putri dan cucu-cucunya. Ia bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa, tetapi Dian melihatnya. Sekarang sudah tidak mungkin untuk tidak menyadarinya, dan ibunya terlalu sering pergi ke rumah sakit. Dulu tidak seperti itu. Dian mencoba bertanya pada ibunya tentang apa yang terjadi, tetapi ibunya selalu menenangkannya. Usia ibu sudah tua, apa yang kamu harapkan? Senyum ibunya, mengelus rambut Dian seperti di masa kecil. Di sampingnya, Dian, seorang ibu dewasa dengan 2 anak, kembali merasa seperti gadis kecil yang dicintai dan bahagia. Tekanan darah dan penyakit tua lainnya? Jangan dipikirkan. Semua baik-baik saja. Tetapi tidak ada yang baik-baik saja. Suatu pagi, Dian ditelepon oleh seorang tetangga yang memberitahukan bahwa ibunya semalam dilarikan dengan ambulans ke rumah sakit provinsi. Tangan dingin ketakutan mencengkeram hati Dian. Wanita itu meraih anak-anaknya, yang tidak ada yang bisa menjaganya, dan bergegas ke rumah sakit itu. Sepanjang jalan, jantungnya berdebar kencang. Ia belum pernah merasakan ketakutan sebesar itu untuk orang yang dicintainya. Dian memarahi dirinya sendiri karena percaya begitu saja pada ibunya. Lebih mudah baginya untuk berpikir bahwa orang yang dicintainya memang baik-baik saja. Pertama, hatinya lebih tenang. Kedua, tidak perlu melakukan apa-apa, Dian sudah cukup sibuk dengan anak-anak. Dan sekarang ibunya dibawa ambulans. Padahal, mungkin semua ini bisa dicegah. Dian meninggalkan anak-anaknya dengan seorang perawat muda yang setuju untuk menjaga mereka. Sepertinya ia sangat menyukai anak-anak kecil wajah yang baik dan terbuka, senyum yang manis. Saat itu, Dian hampir tidak peduli pada siapa ia meninggalkan anak-anaknya. Ia mencari ibunya, ia ingin menatap mata yang dikenalnya, mendengar suara yang dicintainya. Tetapi tidak berhasil, Dian menemukan dokter yang merawat ibunya. Ternyata ia adalah seorang ahli bedah onkologi. Sungguh tak terduga. Ternyata ibunya sudah lama menderita penyakit ganas dan tak tersembuhkan. Bahwa tidak ada yang bisa dilakukan sudah jelas sejak awal. Selama beberapa tahun, para dokter berusaha semampu mereka untuk memperpanjang hidup ibu Dian yang semakin memudar. Ia mengonsumsi obat-obatan kuat, sadar betul bahwa itu bukan pengobatan, hanya penundaan. Dan ia tidak mengatakan apa-apa kepada putrinya, mungkin tidak ingin membuatnya khawatir. Tapi kami bukan Tuhan, kata dokter sambil mengangkat tangan. Kemarin ibumu masuk dalam kondisi kritis. Penyakitnya mengambil alih, seperti yang sudah diperkirakan. Ia di ICU. Tidak ada harapan, hitungannya tinggal jam. Bolehkah saya melihatnya? Air mata besar mengalir di pipi Dian. Terjadilah apa yang paling ia takuti. Orang yang paling dicintai dan terdekatnya akan segera tiada, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi Dian, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia masih mengharapkan keajaiban. Segalanya bisa terjadi, kan? Ketika bencana besar menimpamu, dan begitu tiba-tiba, kesadaran menolak dan mencari jalan keluar. Melihatnya boleh saja, tapi ibumu, ia dalam keadaan koma. Ia tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan apa-apa, tetapi Dian tetap masuk ke kamar ibunya. Sungguh tak tertahankan melihat orang yang dicintainya dalam kondisi seperti itu. Dian memegang tangan ibunya dan perlahan-lahan menyadari apa yang sedang terjadi.
Ibunya tampak seperti sedang tidur, wajah yang tenang, kelopak mata yang terpejam rapat. Dian tiba-tiba berpikir bahwa ia tidak bisa mengingat pernah melihat ibunya tidur. Ibunya biasanya selalu bangun lebih dulu darinya, dan tentu saja tidur setelahnya. Dokter tidak salah, ibu Dian meninggal pada hari yang sama, hanya beberapa jam setelah putrinya yang berduka meninggalkan rumah sakit. Dian ditelepon dan diberitahu berita yang belum siap ia terima. Harus diakui, Bima mendukung istrinya di saat yang mengerikan itu. Ia sendiri yang mengatur pemakaman, mengantar anak-anak ke rumah orang tuanya, karena Dian tidak bisa menjaga mereka. Wanita itu sangat berterima kasih kepada suaminya untuk semua itu. Dian tidak menginginkan apa-apa, ia tidak tertarik pada apapun. Bahkan anak-anak untuk sementara waktu berhenti menjadi penting baginya. Wanita itu merasa sekarang ia sendirian di seluruh dunia. Ya, sendirian, meskipun memiliki anak dan suami. Bima, ia benar-benar asing, dingin, selalu tidak puas dan menghakimi. Anak-anak masih sangat kecil, dan Dian sendirian melawan seluruh dunia yang dingin dan kejam. Tetapi hidup terus berjalan. Dian harus menguatkan diri dan perlahan-lahan kembali ke rutinitas biasa. Urusan rumah tangga mengalihkan pikirannya dari pikiran-pikiran berat, si kembar kembali membuatnya bahagia. Bima bersikap seperti biasa, tidak ada yang berubah. Dingin dan meremehkan istrinya untuk hal-hal sepele, dan sangat jauh, benar-benar asing. Di tahun yang sulit setelah kepergian ibunya ini, Dian sangat ingin merasakan dukungan dan perhatian. Ia terus-menerus merasa kedinginan, bahkan di cuaca panas. Ia hanya kekurangan kehangatan manusia, yang diberikan ibunya bahkan dari kejauhan. Baru sekarang Dian dengan jelas memahaminya, tapi ibunya sudah tiada. Dian benar-benar sendirian di seluruh dunia. Ini menakutkan, menyedihkan, dan terkadang bahkan membuatnya panik. Di tahun yang berat itu juga, Dian mengetahui bahwa suaminya memang punya selingkuhan. Ia sudah curiga sebelumnya tentang hubungan suaminya di luar, tetapi sekarang Bima seolah-olah sama sekali tidak lagi bersembunyi. Suatu kali pria itu meninggalkan ponselnya di atas meja kopi, dan kekasihnya kebetulan mengiriminya pesan. Tentu saja, Dian tidak akan pernah memeriksa ponsel suaminya, tetapi di layar muncul foto yang sangat menarik, seorang pirang cantik dengan lingerie merah menyala. Dian melihat pesan itu, seseorang bernama Clara berteriak dengan huruf kapital bahwa ia sangat merindukan Bima dan menantikan kelanjutan petualangan semalam. Dian berpikir, baru kemarin suaminya lagi-lagi konon menginap di kantor karena laporannya belum selesai. Ternyata pria itu tidak berkutat dengan dokumen, melainkan mengalami petualangan. Dian menelusuri percakapan suaminya dengan si cantik berambut panjang itu. Ya, tidak ada keraguan lagi. Clara dan suaminya adalah sepasang kekasih, dan sudah lama. Dian meletakkan ponsel itu kembali. Apakah ia merasa sakit saat itu? Mungkin tidak. Bima sudah lama menjauh, dan Dian sadar bahwa ia punya seseorang. Tentu saja, ia pikir itu adalah gadis-gadis yang berbeda. Hubungan sesaat, tetapi ternyata Clara dan suaminya memiliki hubungan yang sudah cukup lama dan serius. Jadi Dian praktis tidak merasa kecewa. Hanya saja ada perasaan jijik di hatinya, dan harapan kecil bahwa hubungannya dengan Bima suatu saat akan membaik, benar-benar lenyap. Bahkan demi anak-anak, ia tidak akan mentolerir orang seperti itu di sisinya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diambil? Dian menyadari bahwa ia sangat rentan dalam posisinya. Ia memiliki 2 anak berusia 6 tahun dan sama sekali tidak memiliki penghasilan. Tapi tentang bagaimana mengatur hidupnya, ia akan memikirkannya nanti. Dan sekarang ia perlu berbicara terus terang dengan suaminya. Terlalu banyak kebohongan dalam hubungan mereka. Mungkin setelah percakapan yang jujur, hatinya akan terasa sedikit lebih lega. Bima keluar dari kamar mandi, duduk di sofa di depan televisi, mengambil ponselnya. Seperti biasa, ia tidak memperhatikan Dian yang duduk di sebelahnya. Suaminya tenggelam dalam membaca pesan. Dian memperhatikan wajahnya dengan saksama. Emosi apa yang akan muncul di sana? Tetapi tidak ada perasaan apapun. Dengan ekspresi tenang, pria itu membaca pesan dari kekasih mudanya. Sampaikan salam untuk Clara. Dian tidak tahan lagi. Ia ingin melihat reaksi suaminya. Bima menatapnya dengan heran. Jadi,
Jadi kamu tahu? Dan semua ini dengan nada yang biasa, benar-benar tenang, seolah-olah memiliki selingkuhan bagi kepala keluarga adalah hal yang biasa. Aku tahu, angguk Dian. Ngomong-ngomong, dia cantik, kamu menggeledah ponselku. Bima berhasil bersikap seolah-olah Dian yang bersalah. Aku selalu tahu otakmu cuma sebesar hamster, tapi setidaknya aku pikir kamu jujur. Dian menarik napas dalam-dalam. Bima, setelah semua yang ia lakukan, masih berani menuduhnya tidak jujur? Sungguh sombong orang ini. Ya, aku punya pacar, suaminya tidak menyangkal. Dan dia memang cantik. Dia merawat dirinya sendiri, tidak sepertimu. Dia mencoba untuk membuatku senang dan terkejut, sedangkan kamu, di kepalamu hanya ada panci dan penyakit anak-anak. Aku tidak bisa begini. Bima tidak mencoba menyangkal. Ia dengan jujur dan tulus mengatakan kepada Dian bahwa ia adalah orang yang tidak menarik dan terbatas, yang berada di dekatnya terasa menyesakan. Itu adalah keputusan kita bersama bahwa aku menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak-anak. Dian hampir menangis. Tapi kamu berubah menjadi ibu rumah tangga kolot biasa. Kamu jadi gemuk, jadi bodoh. Tidak mungkin berada di dekatmu. Dian menatap Bima dan menyadari bahwa baginya semua yang terjadi adalah hal yang biasa. Ia punya pacar cantik untuk hubungan romantis, untuk bersenang-senang, dan di rumah menanti seorang istri meskipun gemuk dan bodoh, tetapi memastikan kenyamanan dan patuh. Indah sekali, bukan? Hanya saja Dian tiba-tiba menyadari bahwa peran seperti itu sama sekali tidak cocok untuknya. Aku tidak bisa tinggal bersamamu, kata wanita itu. Kata-kata itu meluncur dari bibirnya sebelum ia sempat memikirkannya. Tetapi segera Dian menyadari bahwa itu adalah kebenaran. Dan? Bima bertanya. Sepertinya ia benar-benar tertarik untuk mengetahui pendapatnya untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dan aku akan pergi darimu. Dengan anak-anak, tentu saja, kita akan bercerai, kata Dian dengan tenang. Keputusan itu dengan cepat terbentuk di kepalanya. Biasanya ia tidak seberani ini, tetapi entah dari mana keberanian itu datang. Dian mengerti bahwa ia tidak bisa tinggal bersama Bima. Tidak bisa? Dan itu saja. Kalau tidak, ia akan segera kehilangan dirinya sendiri. Dan itu tidak boleh terjadi. Bima tertawa menanggapi ucapannya. Terlihat bahwa ia benar-benar merasa geli. Apa yang kamu bicarakan, dasar bodoh? Kata Bima setelah berhasil mengatasi tawa yang tidak menyenangkan itu. Kamu mau pergi kemana? Ke rumah ibuku, jawab wanita itu dengan percaya diri. Jangan khawatir, kami punya tempat tinggal. Kamu sadar tidak dengan apa yang kamu bicarakan? Dari kondisi seperti ini, dengan 2 anak, ke rumah petak, itu jauh lebih baik daripada hidup dalam kebohongan dan kedinginan, desah Dian. Saat ini ia sedang memikirkan semua masalah yang akan dihadapinya. Tanpa uang, sempit, adaptasi si kembar dengan kondisi baru, dan banyak hal lainnya. Tetapi pada saat yang sama, wanita itu mengerti bahwa keputusan yang ia ambil adalah satu-satunya yang benar. Ia tidak boleh tinggal di samping Bima. Apa kamu benar-benar akan pergi dariku? Dengan anak-anak? Bima terang-terangan terhibur. Penghinaannya dan ketidakpercayaannya pada kekuatan istrinya semua itu melukai Dian. Membuatnya ragu. Kamu, yang tidak menghasilkan sepeser pun selama 6 tahun terakhir? Kamu, yang mengira uang muncul di kartu ATM dengan lambaian tongkat sihir? Kamu, yang tidak tahu apa-apa tentang hal-hal seperti tagihan listrik dan air? Kapan terakhir kali kamu membayar tagihan apartemen, atau memanggil tukang ledeng, misalnya? Atau petugas gas? Kamu, yang hanya tahu dapur dan anak-anak? Setiap kata Bima bagaikan cambukan bagi Dian. Ya, suaminya sengaja mencoba melukainya, tetapi dalam banyak hal ia benar, itulah yang paling menakutkan. Dian memang sudah lama tidak bekerja, dan ia tidak pernah mengurus tagihan apapun. Semuanya dibayar oleh Bima. Ia juga yang menyelesaikan masalah terkait perbaikan, tagihan utilitas, kredit, dan cicilan. Dian, entah bagaimana ia benar-benar terlepas dari kehidupan. Kesalahannya adalah wanita itu terlalu fokus pada anak-anak, melupakan dirinya sendiri. Usahanya itu membuahkan hasil, si kembar berhenti tertular infeksi, keduanya bisa menulis dan berhitung dengan baik untuk usia mereka,
Keduanya memiliki prestasi di bidang olahraga, tetapi sekarang Dian tidak bisa memberi mereka yang utama, perlindungan, kehidupan dalam keluarga yang lengkap dan harmonis, perhatian dan kasih sayang ayah, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Hal ini membuat hatinya sangat sakit. Tapi sekarang apa boleh buat? Tetap bersama Bima setelah percakapan ini akan lebih buruk bagi mereka semua. Bima sepertinya tidak mau melepaskan istrinya. Ia bahkan sedikit tegang ketika mendengar bahwa Dian akan kembali ke rumah ibunya. "Jangan bicara omong kosong," katanya, seperti biasa dengan senyum sinis di wajahnya. "Kamu mau pergi kemana? Bawa-bawa anak lagi? Kamu itu ibu rumah tangga sejati, tidak mampu melakukan apapun selain menghabiskan uangku. Satu-satunya hal yang kamu kuasai adalah mendidik anak dan memasak sayur lodeh. Jadi, urus saja urusanmu." Dian meringis kesakitan mendengar kata-kata itu. Sebagian Bima benar, meskipun tidak benar. Hanya saja ia, sebagai yang lebih berwibawa dan kuat, lagi-lagi menekannya, lagi-lagi mencoba membuatnya merasa tidak berharga, dan ia berhasil melakukannya. Dian melawan, ia mengingat prestasi-prestasinya di universitas, kemenangan dalam olimpiade dan kompetisi, nilai-nilai yang sangat baik, kata-kata Pak Santoso, bahwa ia belum pernah memiliki mahasiswi seberbakat itu, dan pendapat ibunya. Pada saat-saat yang tepat, dari lubuk ingatannya muncul kata-kata ibunya bahwa Dian adalah pribadi yang sangat kuat dan utuh. Ibunya yakin putrinya akan mencapai apapun yang diinginkannya. "Aku pergi, Bima," kata Dian dengan tegas. "Besok, begitu anak-anak bangun." "Betapa bodohnya kamu," Bima memegang kepalanya. "Kamu sama sekali tidak mengerti apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu setidaknya mengerti kehidupan seperti apa yang menanti kamu dan anak-anak? Memangnya kamu peduli?" Dian melihat bahwa Bima takut ia pergi, dan ia mengerti mengapa. Ia adalah orang sukses dengan reputasi yang sempurna. Bima ingin menjadi anggota Dewan Legislatif Daerah, sudah mengambil langkah-langkah ke arah itu. Dan orang seperti itu membutuhkan cerita yang indah. Apa yang bisa lebih cocok daripada istri teladan dan 2 anak yang luar biasa? Dan tiba-tiba, perceraian, perselingkuhan, semua ini tentu saja akan merugikan Bima. Karena itulah ia khawatir sekarang. Menyenangkan merasakan sedikit kekuasaan atas orang ini. Dian bahkan tersenyum pada pikirannya, yang membuat suaminya kesal. "Kenapa kamu senang, dasar bodoh?" tanya Bima, sudah lama tidak lagi menjaga ucapannya. Dian sudah pernah disebutnya ibu rumah tangga kolot, ayam bodoh. Sekarang, wanita itu tidak mengerti mengapa ia menahan semua itu begitu lama. Mengapa ia membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu? Seharusnya ia sudah lari dari Bima sejak lama. Bahkan jika ia tidak punya selingkuhan. "Kamu itu bukan apa-apa tanpaku," lanjut pria itu. Dia mau pergi. "Ya sudah. Pergi saja. Sana. Setelah merasakan susah, kamu akan merangkak kembali." Dian menggelengkan kepalanya. Ia ingin mengatakan banyak hal kepada Bima sekarang, tetapi ia takut. Takut jika ia membuka mulut, ia akan menangis di depannya, dan Dian sama sekali tidak menginginkan itu. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan orang ini. Ia tidak akan mendapatkan air matanya. "Aku akan melakukan segalanya agar uang nafkah anak-anak menjadi minimal," lanjut suaminya. "Kamu akan menerima uang receh. Kamu tidak terbiasa bekerja. Kalian bertiga akan kelaparan. Kamu akan merangkak kembali kepadaku dengan berlutut, meminta maaf. Ingat kata-kataku. Kamu itu bukan apa-apa. Nol besar. Ruang kosong." Dian diam. Ia menatap Bima dan tidak bisa mengerti, bagaimana ia bisa pernah mencintai orang ini, kejam, jahat, egois, menganggap dirinya raja dunia dan tidak menghargai orang lain. Bima, kan, berperilaku seperti itu, atau hampir seperti itu, dengan semua orang. Dian sering mengamatinya. Rekan-rekannya, teman-temannya semuanya bodoh dan pecundang. Hanya Bima yang orang sempurna. Keheningan istrinya dianggap Bima sebagai ketidakpastiannya. Ia terus melukiskan prospek yang semakin suram, tentang kehidupan mandiri Dian dengan anak-anak, dan pria itu sama sekali tidak menjaga ucapannya. Ia semakin bersemangat, semakin ingin membuktikan kepada wanita itu bahwa ia bukan apa-apa tanpanya. Sepertinya Bima benar-benar percaya pada apa yang ia katakan.
Dian merasa setiap kata suaminya merenggut kekuatannya. Bima menyedot energinya, membuatnya merasa tidak berharga. Sedikit lagi, dan ia akan percaya padanya. Percaya bahwa ia tidak mampu melakukan apapun tanpa suami yang berpengaruh dan sukses, memutuskan bahwa lebih baik bersabar tetapi hidup tanpa kekurangan. Diam, tiba-tiba Dian berkata, terkejut dengan betapa tenang dan tegas suaranya sendiri. Bima tertegun. Apa? Aku tidak salah dengar? Aku bilang, Dayam. Kamu sekarang. Apa kamu salah bicara, atau bagaimana? Sikap macam apa ini? Aku salah. Tapi bukan sekarang. Jauh sebelumnya. Seharusnya aku sudah lari darimu sejak lama. Kamu dengar? Aku sudah lama sadar, bagaimana kamu memperlakukanku. Bagaimana aku memperlakukanmu? Ya sebagaimana kamu pantas diperlakukan. Coba saja cari orang bodoh yang mau memperlakukanmu dengan cara lain. Sudah. Aku muak dengan pembicaraan ini. Kumpulkan barang-barangmu dan enyahlah. Dan ketika kamu merangkak kembali dengan berlutut meminta maaf, baru kita lihat bagaimana kamu akan bernyanyi. Bima berbalik dan keluar dari apartemen, membanting pintu dengan keras. Saat pergi, ia memperingatkan akan kembali keesokan harinya saat makan siang dan lebih baik, ia tidak lagi menemukan Dian di rumah. Mungkin Bima pergi ke tempat si Clara itu, karena suasana di rumah menjadi begitu tegang hingga seolah-olah percikan api beterbangan di udara. Dian mengerti bahwa suaminya memberinya waktu untuk berkemas. Ia bisa dengan tenang menginap di apartemen yang selama bertahun-tahun dianggapnya sebagai rumahnya. Dan baru kemudian mengemasi barang-barang dan pergi ke rumah petak masa kecilnya di pinggir kota, tetapi wanita itu tidak bisa lagi tinggal di tempat ini. Di sini segalanya mengingatkannya pada Bima, pengkhianatannya, dan perilakunya yang buruk. Dian merasa ketika ia pergi dari sini, ia akan merasa jauh lebih ringan. Wanita itu ternyata benar. Ia benar-benar merasakan semacam ketenangan di rumah ibunya. Di sini Dian bahagia, di sini ia benar-benar dicintai dan diterima. Kamar-kamar di rumah masa kecilnya seolah-olah dipenuhi dengan energi khusus. Anak-anak juga merasakan sesuatu. Mereka bersikap tenang dan tampak rileks. Aku suka di sini, senyum Bagas sambil memandangi rumah barunya. Aku juga. Sahut Bening. Meskipun sempit di sini, tapi sangat nyaman dan hangat. Nyaman dan hangat. Tidak ada kata yang lebih tepat. Dian merasakan hal yang sama. Dan dimulailah kehidupan yang sama sekali baru bagi keluarga kecil itu. Dian mendapatkan uang untuk sementara waktu dengan membawa perhiasan yang pernah diberikan Bima kepadanya ke pegadaian, anting-anting emas, rantai besar, gelang yang bergemerincing. Dian tidak terlalu menyukai pernak-pernik berat dan mahal ini, tetapi Bima bersikeras istrinya harus terlihat terhormat, terutama ketika pergi bersamanya. Dian berpisah dengan perhiasan emas itu tanpa penyesalan, kenangan yang tidak terlalu bahagia terikat padanya. Perhiasan itu diterima dengan harga jauh di bawah harga beli, seperti yang biasa terjadi di pegadaian. Dian menghitung tumpukan uang kertas yang tidak terlalu tebal itu, dan mendesah sedih. Ia mengharapkan lebih, ya. Setidaknya pernak-pernik ini berguna untuk sesuatu. Keesokan harinya setelah pindah, Dian langsung mengajukan gugatan cerai dan tunjangan anak. Bima bahkan tidak mencoba untuk membujuknya. Dian menghela napas lega, ia sudah bersiap untuk bertarung. Bima membutuhkan reputasi yang sempurna, perceraian sama sekali tidak ia butuhkan. Tetapi pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Rupanya ia sudah punya rencana baru. Pengadilan memutuskan ayah harus membayar tunjangan anak dalam persentase dari penghasilan. Setelah menerima transfer pertama, Dian tersenyum sinis. Itu hanya uang receh. Bima memenuhi ancamannya, berjanji akan membayar tunjangan minimal, dan ia melakukannya. Dengan koneksinya, tidak sulit baginya untuk menyembunyikan pendapatan resminya. Yah, tidak bisa dikatakan bahwa Dian sangat terkejut. Ia sudah lama mencari pekerjaan, sadar bahwa sepertinya tidak mungkin lagi hanya mengurus rumah dan anak-anak. Tidak apa-apa. Si kembar sudah hampir masuk SD. Dian dengan sangat cepat, hanya dalam 2 minggu, membiasakan mereka untuk mandiri. Sekarang Bening dan Bagas bisa memanaskan makanan sendiri, mencuci piring mereka sendiri, dan membersihkan rumah. Mereka tidak lagi membutuhkan pengawasan ibu selama 24 jam. Secara paralel, Dian mempersiapkan si kembar untuk masuk TK,
membawa mereka ke dokter, mengumpulkan surat-surat yang diperlukan. Kurang dari setahun lagi masuk sekolah. Tidak masalah. Bahkan beberapa bulan di TK penting bagi Dian, karena ia perlu bekerja. Tapi dengan pekerjaan, tidak ada yang berhasil. Dian sudah terlalu lama di rumah, dan sebelum cuti melahirkan, ia hanya sempat bekerja sebentar. Jadi pada usianya yang menginjak 30-an, wanita itu belum mengumpulkan pengalaman yang begitu dibutuhkan oleh pemberi kerja. Dian mengetuk pintu semua organisasi di kota yang membutuhkan penerjemah, mengirimkan CV kemana-mana, tetapi di mana-mana ia mendapat penolakan. Satu-satunya hal yang berguna dari pengetahuannya adalah menerjemahkan untuk mahasiswa, tetapi penghasilan ini terlalu kecil dan tidak stabil. Terkadang Dian mendapat banyak pesanan, terkadang sepi. Akhirnya, wanita itu menyerah. Ia menyadari bahwa sepertinya ia tidak akan bisa lagi bekerja sesuai dengan jurusannya, dan Dian mulai melihat berbagai macam iklan. Urusannya langsung berjalan lebih baik. Tempat kerja pertama Dian dalam kehidupan barunya berada di pinggiran kota. Itu adalah pasar induk besar tempat wanita itu mencoba peruntungan sebagai penjual sayur. Pekerjaannya tampaknya paling sederhana, menimbang sayuran untuk pembeli, menyebutkan harga, menerima uang. Tetapi ada juga jebakannya. Pemiliknya sering memarahi Dian karena sayuran terlalu cepat menguap. Ia membela diri, membuktikan bahwa semuanya terkendali, membangun rantai yang jelas, jumlah sayuran di awal hari, penjualan, pendapatan. Semuanya selalu cocok bagi Dian. Ini berdagang, kamu mengerti. Bentak pemilik lapak sayur yang marah pada Dian. Di sini sedikit dikurangi timbangannya, di sana tidak cukup ditaruh. Beri bawang busuk beberapa biji ke satu pembeli, selipkan tomat penyok ke pembeli lain. Pembeli tidak akan sadar, tapi kita dapat untung. Itu tidak jujur. Dian mencoba berdebat, tetapi percuma. Pemiliknya hanya semakin marah dengan pernyataan seperti itu. Jujur tidak jujur, dia berfilsafat di sini. Ini berdagang, mengerti? Kamu mau membuatku bangkrut? Kalau kamu sebodoh itu, kenapa kamu terjun ke dunia perdagangan? Singkatnya, Dian terpaksa berhenti. Dan sekali lagi ia menganggur. Uang sangat kurang. Untungnya, anak-anak sekarang dengan tenang pergi ke TK. Tidak ada lagi flu dan radang amandel yang tak berkesudahan. Kedua anak kembar itu menyukai TK baru mereka. Ngomong-ngomong, mereka masuk ke lembaga prasekolah yang sama dengan ibu mereka dulu. Dian kembali mencari pekerjaan. Ia tidak mau lagi menjadi penjual. Wanita itu sadar itu bukan bidangnya. Ia tidak punya kelihayan atau kelicikan yang begitu dibutuhkan oleh pemilik semua kios itu. Sebaliknya, Dian diterima sebagai petugas kebersihan di pengelola apartemen. Sekarang setiap pagi dan sore ia harus membersihkan beberapa lobi gedung. Itu adalah pekerjaan yang sangat berat dan melelahkan secara fisik. Baru sekarang Dian menyadari betapa beberapa orang tidak terbiasa menjaga kebersihan di sekitar mereka, apa saja yang ia temukan di tangga. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh wanita malang itu? Tunjangan yang dibayarkan Bima untuk anak-anak tidak cukup untuk hidup. Tentu saja ada pilihan untuk kembali ke suaminya, tetapi Dian tidak mempertimbangkannya, dan bukan karena ia takut akan ejekan suaminya. Tidak. Hanya saja sekarang, tanpa Bima, Dian merasa bebas. Meskipun ia lelah, meskipun ia dan anak-anaknya harus berhemat, tetapi Dian sekarang tidak bertanggung jawab kepada siapapun, dan tidak berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan seorang pria dewasa yang cerewet. Ia tidak dihina, tidak direndahkan, tidak dibuat merasa tidak berharga dan tidak mampu melakukan apapun. Dian adalah majikan bagi dirinya sendiri. Anak-anak juga mendapat manfaat dari perubahan lingkungan. Mereka menjadi lebih dewasa, serius, dan mandiri. Sekarang si kembar berusaha merawat ibu mereka. Kadang membuatkannya teh, kadang menyeduh sereal dengan susu, kadang merapikan bantalnya. Itu sangat menyentuh. Bagas dan Bening melihat betapa beratnya ibu mereka. Mereka kasihan padanya, mencoba mendukungnya. Hanya kepedulian pada anak-anak yang memberi Dian kekuatan untuk terus maju. Air dingin, lobi kotor, punggung yang sakit di akhir hari. Wanita itu harus berjuang keras, tetapi ia tidak melihat jalan keluar lain. Dian terus mencari pekerjaan sesuai dengan jurusannya, tetapi tidak ada yang menanggapi CV-nya. Terlalu sedikit pengalaman,
jeda yang terlalu besar dalam riwayat kerja. Kemudian di pengelola apartemen berganti pimpinan. Sapu baru menyapu dengan caranya sendiri. Dan kepala baru itu memecat semua petugas kebersihan. Ia memutuskan lebih murah dan lebih berkualitas menggunakan jasa perusahaan kebersihan dari luar. Dan Dian kembali kehilangan pekerjaan. Wanita itu putus asa. Tanggal 1 September semakin dekat, si kembar harus dipersiapkan untuk sekolah. Bima sepertinya benar-benar melupakan dia dan anak-anaknya. Ia mentransfer uang receh sebagai tunjangan dan menganggap semuanya baik-baik saja, dan meminta bantuannya setelah semua yang ia katakan saat itu, Dian tidak bisa. Meskipun ia sadar bahwa Bima adalah ayah si kembar sama seperti ia adalah ibu mereka, dan ia memiliki kewajiban dalam mendidik anak-anak, yang belakangan ini ia hindari dengan mahir, bantuan datang dari tempat yang tidak disangka Dian. Siti, teman masa kecilnya itu, mengetahui keadaan Dian yang sulit, ia menawarkan pencalonannya kepada seorang kenalannya. Kenalannya itu memiliki toko kelontong di lingkungan sekitar, menjual segala macam barang dari A sampai Z, bahan kimia rumah tangga, produk makanan, semuanya sedikit-sedikit. Dian takut untuk kembali ke dunia perdagangan, mengingat pengalaman masa lalunya. Tetapi tidak ada waktu untuk berpikir. Ternyata semuanya jauh lebih sederhana daripada di pasar sayur. Tidak perlu menipu timbangan atau hitungan siapapun. Bagi Dian, setelah bekerja sebagai petugas kebersihan, pekerjaan sebagai penjaga toko terasa seperti surga, dan gajinya ternyata lumayan. Dian kembali bersemangat. Sekarang ia bisa mempersiapkan putra dan putrinya untuk sekolah. Ya, Dian harus berjuang keras, bekerja, berhemat dalam segala hal, mengurus anak-anak. Dian menahan diri dari banyak hal. Namun, ia tidak pernah sekalipun menyesal telah meninggalkan suaminya. Satu-satunya hal yang terkadang ia sesali adalah kariernya yang hancur, padahal semuanya berawal begitu baik untuk Dian. Ia bekerja di sebuah perusahaan pariwisata besar, menerima gaji yang baik, dihargai, dan siap untuk dipromosikan. Tetapi ia harus melepaskan pekerjaan demi anak-anak dan suaminya. Dan inilah hasilnya. Apakah pantas belajar 5 tahun di universitas untuk bekerja di toko kelontong kecil di lingkungan sekitar? Orang tanpa pendidikan pun bisa melakukannya. Suatu malam, seorang pria tua yang tinggi masuk ke toko. Lonceng pintu berbunyi. Dian, yang saat itu sedang melamun tentang sesuatu yang penting, tanpa sadar terkejut dan mengalihkan pandangannya ke pengunjung itu. Wajah yang familiar, tatapan itu, cara berjalan itu. Dian membeku. Ia tiba-tiba mengenali dosen universitasnya, Profesor Santoso. Dialah yang dulu meramalkan masa depan cerah bagi mahasiswi berbakat itu. Semoga saja Pak Santoso tidak mengenalinya. Entah kenapa Dian merasa malu bertemu dengan orang ini. Tidak ada yang memalukan dalam profesi penjaga toko. Dian tahu itu, hanya saja Pak Santoso. Ia begitu percaya padanya, begitu senang dengan keberhasilannya. Profesor itu telah memberikan banyak nasihat penting dan bijak kepada salah satu mahasiswi paling menjanjikannya. Ia telah menanamkan sebagian jiwanya padanya, dengan harapan suatu hari nanti muridnya akan melampaui gurunya. Pak Santoso membantunya mendapatkan pekerjaan pertamanya. Dan Dian telah menyia-nyiakan kemampuan dan bakatnya dengan begitu ceroboh. Pak Santoso dengan saksama mengamati rak-rak. Ia jelas sedang mencari sesuatu, seharusnya Dian bertanya apa yang bisa ia bantu, tetapi wanita itu, bersembunyi di balik bayangan kulkas, tetap diam. Sepertinya ia tidak akan mengenalinya sekarang. Dian menjadi lebih gemuk, lebih tua. Ia terlihat sama sekali berbeda dari 10 tahun yang lalu. Dulu Dian masih seorang gadis kecil naif, bermata besar, penuh rasa ingin tahu, dan apa yang telah dilakukan kehidupan padanya sekarang. Akhirnya, Pak Santoso menemukan apa yang ia butuhkan. Ia mengambil sebotol minyak zaitun dari rak, dan berjalan ke kasir. Dian meringkuk menjadi bola yang rapat, jantungnya berdebar begitu kencang seolah-olah suaranya terdengar sampai ke jalan. Profesor itu mendekati kasir dan menyodorkan barang belanjaannya. "Selamat siang," sapanya dengan sopan, bahkan tersenyum. Oh, Pak Santoso tidak mengenalinya, belum. Ia selalu berbicara dengan ramah seperti itu kepada semua orang, cara berkomunikasi yang menyenangkan. "Selamat siang," bisik Dian. Dan saat itulah,
Saat itulah profesor itu menatap wajahnya dengan saksama. Dian mengamati reaksinya. Pak Santoso jelas mencoba mengingat dari mana ia mengenal penjaga toko ini. Dian. Akhirnya pria tua itu berkata. Tidak yakin. Ia masih sangat ragu. Tapi tidak mungkin menyangkal. Dian mengangguk dalam diam. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya profesor itu heran. Bagaimana bisa kamu bekerja sebagai penjaga toko, dengan kemampuanmu itu? Dian bahkan tidak menyadari bagaimana ia menceritakan semuanya kepada Pak Santoso. Mungkin ia sedang terburu-buru, tetapi pria itu tidak menunjukkannya. Profesor itu dengan saksama menangkap setiap kata mantan mahasiswinya, tidak pernah memotongnya. Dan Dian, yang mengejutkan dirinya sendiri, menyadari bahwa ia sudah lama ingin berbagi ceritanya dengan seseorang. Wanita itu bercerita tentang hubungannya yang rumit dengan suaminya, tentang pengkhianatannya, tentang perceraian, tentang bertahan hidup dengan 2 anak kecil. Dan secara ajaib, hatinya terasa lebih ringan. Dian merasakan dukungan dan simpati tanpa kata dari Pak Santoso. Itu memberinya semangat, memberinya kekuatan. Yah, hidup memang tidak memanjakanmu, ya, simpul Pak Santoso ketika Dian selesai berbicara, tapi seharusnya tidak seperti ini. Orang sepertimu harus bekerja sesuai dengan profesimu. Sesuai profesi, mereka tidak mau menerima lagi. Dian mengangkat tangan. Pengalaman sedikit, jeda kerja besar. Kadang-kadang saya menerjemahkan untuk mahasiswa dengan bayaran kecil, kalau ada waktu. Untuk kesenangan, dan agar tidak kehilangan keahlian. Begitulah nasibnya, rupanya. Nasib, profesor itu bergumam termenung. Nasib mungkin yang mengatur pertemuan kita hari ini. Aku, kan, kebetulan saja berada di daerah ini. Turun di halte yang salah, memutuskan untuk berjalan kaki pulang. Di jalan, mampir ke sini. Ya, menarik sekali jadinya, senyum Dian. Ia tidak lagi malu pada profesor itu, ia jelas mengerti situasinya yang putus asa, dan bahkan merasa kasihan pada mantan mahasiswinya. Sebaliknya, sekarang Dian senang dengan pertemuan ini. Ia kembali berkomunikasi dengan Pak Santoso yang cerdas dan terpelajar. Ia dengan sabar mendengarkannya dan memberinya semangat. Dan dengan penampilannya saja, Pak Santoso mengingatkan Dian pada masa-masa bahagia ketika ia adalah seorang mahasiswi berbakat dan menjanjikan yang memiliki masa depan cerah. Dian tiba-tiba teringat bahwa ia cerdas, berbakat, mampu, dan pekerja keras. Pertama Bima, kemudian keadaan hidup yang terkait dengan perceraian, membuatnya melupakan hal itu. Dian merasa dirinya tidak berharga, menyalahkan dirinya sendiri atas segala hal yang mungkin terjadi, tapi ia tidak seperti itu. Ia sama sekali berbeda, profesor itu mengingatkannya akan hal itu. Begini saja, kata Pak Santoso dengan tegas dan penuh semangat, aku tidak bisa tinggal diam melihat situasi ini, keponakanku adalah pendiri perusahaan Cipta Graha. Perusahaan itu bergerak di bidang jual beli properti di luar negeri. Tentu saja saya tahu perusahaan itu, senyum Dian. Wah, saya tidak menyangka pemiliknya adalah keponakan Anda, saya kira itu orang asing. Bukan, keponakanku yang mendirikannya. Pak Santoso tersenyum sedikit bangga, dan aku bahkan sedikit membantunya dalam beberapa hal. Tapi dia sendiri hebat, selalu seperti itu. Apakah kamu mau bekerja untuk mereka? Anda bercanda? Saya sudah membanjiri bagian HRD mereka dengan CV, tidak ada jawaban. Saya bahkan menelepon untuk menanyakan apa masalahnya. Jawaban di telepon standar, pengalaman sedikit, jeda kerja besar, dan pekerjaannya sendiri menuntut kualifikasi tinggi. Menjadi karyawan Cipta Graha bagi saya adalah mimpi yang mustahil. Bisa diwujudkan. Bantah Pak Santoso dengan penuh semangat. Tentu saja, CV-mu tidak terlihat bagus. Tapi mereka, kan, karyawan HRD. Mereka tidak mengenalmu sebagai pribadi, sebagai penerjemah berbakat. Aditya nanti akan berterima kasih padaku, karena mendapatkan karyawan sepertimu. Pak Santoso meminta nomor telepon Dian. Dengan suara bergetar karena gugup, Dian mendiktekan angka-angkanya. Ia masih tidak percaya. Di kepalanya tidak bisa dimengerti bahwa hidupnya akan segera berubah begitu drastis. Hanya saja Dian tidak bisa membayangkan bahwa semuanya akan menjadi lebih luar biasa dan menakjubkan daripada yang bisa dibayangkan. Pak Santoso menepati janjinya. Keesokan harinya,
Dian ditelepon dari Ciptagraha dan diundang untuk wawancara. Dian gugup seperti sebelum ujian terpenting dalam hidupnya. Ia takut menunjukkan sisi terburuknya, takut mengecewakan Pak Santoso yang telah menjaminnya, tetapi wawancara berjalan sukses. Dian dengan mudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pewawancara yang tampak tegas. Wanita itu melihat dari reaksi karyawan yang melakukan wawancara, bahwa ia puas dan bahkan sedikit terkejut. "Kami akan menghubungi Anda dalam waktu dekat," katanya sambil tersenyum hangat kepada pelamar. Dan Dian meninggalkan Ciptagraha dengan keyakinan penuh bahwa memang akan begitu. Ini bukan basa-basi biasa seperti frasa, "Kami akan menghubungi Anda jika ada," melainkan janji untuk menghubungi kandidat dalam waktu sesingkat mungkin. Begitu melihat kantor Ciptagraha, Dian tahu bahwa ini adalah tempatnya. Ia menyukai segalanya di sini. Suasana, atmosfer kerja, bahkan calon rekan kerja yang terlihat bersemangat dan terinspirasi. Pekerjaan impian. Dian dihubungi kembali, diberitahu dokumen apa saja yang harus dibawa, dan kapan harus mulai bekerja di kantor. Kebahagiaan wanita itu tak terkira. Bagaimana jika Pak Santoso tidak mengenalinya? Atau sama sekali tidak masuk ke toko kelontong kecil yang kebetulan ia lewati? Sekarang ia tidak mau memikirkannya lagi. Dian menyukai pekerjaannya, begitu pula dengan rekan-rekannya. Sekarang wanita itu datang ke kantor dengan setelan elegan, duduk di meja, menyalakan komputer, dan tenggelam dalam dunianya, menerjemahkan teks dokumen dan pengumuman yang rumit ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami, melakukan korespondensi dengan klien asing, terkadang menjawab telepon. Awalnya, rekan-rekan bersikap waspada terhadap orang baru. Di Ciptagraha, hanya yang terbaik dari yang terbaik yang bisa masuk. Di sini bekerja para profesional sejati. Dan tiba-tiba, seorang wanita tanpa pengalaman, dari jalanan, seperti yang diakui salah satu karyawan lama, orang-orang khawatir bahwa mereka kembali disodori orang titipan yang pekerjaannya harus dikerjakan oleh semua orang. Hal seperti itu sudah pernah terjadi beberapa kali, tetapi Dian dengan cepat menunjukkan bahwa ia datang ke sini untuk bekerja. Wanita itu bahkan sempat membantu orang-orang di sekitarnya, yang membuatnya mendapatkan persetujuan dan penerimaan dari semua orang. Gaji pertamanya membuat Dian sedikit terkejut. Tentu saja ia tahu bahwa karyawan Ciptagraha menerima gaji yang baik, tetapi ia bahkan tidak mengharapkan gaji sebesar itu. Saking senangnya, kepalanya bahkan pusing. Dian segera memutuskan bahwa malam ini ia akan mengadakan pesta sungguhan untuk dirinya dan anak-anaknya. Masa-masa sulit jelas telah berlalu. Kemudian ada acara akhir tahun perusahaan di mana Dian akhirnya pertama kali melihat bosnya, Aditya, keponakan Pak Santoso yang dibesarkan oleh profesor tua itu seperti putranya sendiri. Dian saat itu baru bekerja di Ciptagraha selama beberapa bulan. Selama itu, Aditya berada dalam perjalanan dinas yang panjang, dan menjelang tahun baru, ia kembali. Secara fisik, ia sama sekali tidak mirip dengan Pak Santoso. Profesor itu tinggi dan kurus, berambut terang dan bermata biru. Aditya tidak tinggi tetapi berdada bidang, bermata hitam, dan berkulit sawo matang. Ia tampak seperti orang Italia sama murah senyum, energik, dan mudah bergaul. Dian terus berpikir bagaimana cara mendekati Aditya untuk berterima kasih atas pekerjaannya. Ia sendiri yang melihat karyawan baru itu, dan mendekat untuk berkenalan, dan mereka mengobrol sepanjang malam. Ternyata mereka memiliki pandangan yang sama tentang banyak hal, menyukai film yang sama, mendengarkan musik yang sama, bahkan memimpikan hal yang serupa. Itu luar biasa. Dian baru pertama kali berbicara dengan Aditya, tetapi ia merasa seolah-olah sudah mengenalnya seumur hidup, dan pria itu merasakan hal yang sama. Ia sendiri yang mengatakannya. Kepala Dian bahkan pusing karena semua yang terjadi. Entah kenapa ia langsung percaya sepenuhnya pada Aditya. Wanita itu sudah lama tidak merasa cantik, diinginkan, menarik, dan tiba-tiba, pria ini begitu dapat diandalkan, begitu kuat, begitu berpengaruh menatapnya seolah-olah kebahagiaannya bergantung padanya. Dian tidak berpikir bahwa dari simpati mereka yang tiba-tiba muncul akan menjadi sesuatu yang serius. Lagi pula, untuk apa pria seperti itu mau dengan seorang janda dengan 2 anak? Ia bisa menemukan gadis cantik yang benar-benar bebas, lebih muda, lebih cantik, tanpa masa lalu. Pasti ada ratusan yang seperti itu di sekelilingnya.
Tetapi Aditya, sejak pertemuan mereka, ia jelas tidak memperhatikan orang lain. Mereka mulai berkencan. Inisiator hubungan ini tentu saja Aditya. Dian bahagia. Ia menyukai kepercayaan diri dan kegigihan Aditya. Pria itu dengan cepat menemukan bahasa yang sama dengan si kembar. Setiap kali mereka dengan tulus senang bertemu dengan Aditya, dan ia berusaha untuk lebih sering mengejutkan mereka, kadang mengajak ke taman hiburan, kadang ke taman rekreasi yang menakjubkan. Berbeda dengan Bima, ia selalu tulus tertarik pada pendapat pasangannya. Dian merasa benar-benar bahagia. Pak Santoso senang dengan hubungan mereka, mengatakan bahwa sekarang ia benar-benar tenang tentang keponakannya. Dan bagi Bening dan Bagas, profesor tua itu menjadi seorang kakek baik hati, perhatian, dan bijaksana. Baru-baru ini Aditya melamar Dian. Tidak bisa dikatakan bahwa ini menjadi kejutan total bagi wanita itu. Peristiwa inilah yang hari ini dirayakan oleh Dian dan Aditya di restoran. Bening dan Bagas mereka antar ke rumah Pak Santoso di jalan. Ia selalu senang memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak, dan di restoran, ada Bima. Sombong, dengan setelan mahal yang modis, berbicara dengan segelas anggur di tangannya. Di sebelahnya ada seorang gadis pirang cantik Clara yang sama dari foto di telepon. Mungkin mereka sekarang tinggal bersama di apartemen mereka dulu, tetapi gadis itu sama sekali tidak terlihat bahagia. Tatapan sayu, gerakan ragu-ragu sambil melirik pasangannya. Wah, di foto Clara terlihat begitu berani, begitu percaya diri. Apakah Bima berhasil menekan burung ceria ini juga? Betapa berbahayanya orang ini. Dian tidak melepaskan pandangannya dari mantan suaminya, dan akhirnya ia merasakan tatapan itu. Bima berbalik ke arahnya. Kebingungan sejenak melintas di matanya yang menyipit. Ia tidak menyangka akan melihat mantan istrinya di tempat semahal ini. Pasangan itu tidak berkomunikasi, tetapi mungkin dari beberapa kenalan bersama, Bima tahu bahwa Dian berada dalam kesulitan. Mungkin pria itu masih menunggu Dian merangkak kembali kepadanya memohon bantuan. Yah. Sekarang ia mengerti bahwa itu tidak akan terjadi. Aditya mengerti apa yang terjadi, beberapa kali menawarkan Dian untuk pergi, tetapi Dian, yang mengejutkan, merasa tenang. Ia bahkan senang Bima melihatnya seperti ini cantik, sukses, di samping pasangan yang mencintainya. Bima tetap saja mencari momen untuk mendekati mantan istrinya. Dian pergi ke toilet wanita untuk merapikan riasannya. Mungkin Bima melihatnya dan mengikutinya. Halo, istriku, senyum pria itu sinis, menyusulnya di lobi. Halo, Dian tersenyum menawan. Pria ini tidak lagi memiliki kekuasaan apapun atasnya. Sama sekali tidak ada. Wah, kulihat kamu sudah hidup enak ya, lanjut Bima dengan suara manis yang dibuat-buat. Betapa tidak menyenangkannya dia licik, tidak tulus. Aku tidak menyangka darimu. Mengakui saja, sepertinya pemalu, ibu rumah tangga, tapi bisa hidup enak begini, menemukan mangsa kaya raya, ya, hebat. Bima jelas ingin menyakiti Dian. Ia kembali mencoba untuk merendahkannya, menunjukkan bahwa mantan istrinya itu bukan apa-apa. Wanita itu tersenyum menanggapi upaya menyedihkan Bima ini. Ia belum tahu, bahkan tidak membayangkan, bahwa Dian sekarang berbeda. Trik seperti itu tidak akan mempan lagi padanya. Aku tidak menemukan orang kaya. Aku menemukan diriku sendiri. Merasakan bedanya, Bima berkedip kebingungan, tidak bisa menjawab. Dan Dian dengan tenang melanjutkan perjalanannya.